Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran linguistik forensik bersama saya Siti Khairia Anjani dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kejahatan berbahasa atau language crime. Pengertian dari kejahatan bahasa ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa, di mana bahasa ini merupakan objek utama yang dijadikan sasaran, yang menyerang dan menyakiti psikis jiwa seseorang. Nah, kejahatan berbahasa ini sendiri kebagi menjadi 11. Pertama, hasutan. Kedua, konspirasi. Ketiga, ujaran kebencian atau biasa disebut dengan hate speech. Kemudian, berita bohong atau hoax. Yang berikutnya yaitu penghinaan. Yang keenam, pencemaran nama baik. 7, fitnah. 8, ancaman. 9, penyuapan. 10, kesaksian palsu. Dan 11, terakhir yaitu penistaan. Nah, kita akan membahas satu-satu ya. Pertama, hasutan. Kata hasut sendiri memiliki arti suatu perbuatan yang lebih keras daripada memikat atau membujuk, akan tetapi bukan tergolong kepada pemaksaan. Nah, hasutan ini tuh terbagi menjadi dua dalam pelaksanaannya ya. Bisa hasutan lisan dan bisa hasutan tulis. Hasutan lisan sendiri itu tuh dilakukan langsung kepada orang yang menjadi sasaran. Sedangkan hasutan lisan itu tuh perlu ditulis dulu baru disebarkan. Begitu. Contoh dari hasutan sendiri seperti yang di layar ya, Siti menghasut Rani untuk tidak datang di pernikahan Anissa dengan mengatakan bahwa lokasi pernikahan Anissa sangat jauh, membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke lokasi, padahal kenyataannya hanya sejam. Tuh, tidak di sini kelihatan ya di contoh, Siti tidak memaksa kepada Rani, hanya memberi opini kepada Rani bahwa lokasi pernikahan Anissa itu sangat jauh, membutuhkan waktu 2 jam. Selanjutnya yaitu konspirasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata konspirasi ini sendiri memiliki arti persengkokolan atau komplotan. Menurut istilah, konspirasi memiliki pengertian persengkokolan sekelompok orang dalam merencanakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan rapid dan sangat dirahasiakan. Contohnya, kematian seorang putri kerajaan yang sengaja diatur oleh istana untuk menyelamatkan muka keluarga kerajaan akibat perilaku putri kerajaan tersebut yang merusak nama baik keluarga. Jadi, si putri ini sebenarnya tidak meninggal, akan tetapi untuk menyelamatkan muka keluarga kerajaan tersebut, dibuatlah pengumuman baru bahwa putri itu meninggal. Bisa jadi dengan biasanya kalau di luar negeri bunuh diri atau dan sebagainya ya. Padahal kenyataannya putri itu belum meninggal ya. Perlu dicatat. Selanjutnya, yang ketiga adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan cara menyiarkan pendapat untuk memprovokasi orang lain agar membenci sesuatu atau seseorang yang menjadi target. Nah, ujaran kebencian dari perspektif linguistik sendiri merupakan fenomena yang sangat bertolak belakang dengan kesantunan berbahasa. Nah, ujaran kebencian ini merupakan melenceng dari kesantunan berbahasa karena di sini terdapat bahasa yang tidak mengenakan ya. Sedangkan dalam perspektif linguistik forensik, berdasarkan ketersediaan bukti ilmuwan, ujaran kebencian merupakan tindakan kejahatan verbal murni, yang mana tindak kejahatannya yang terdapat bukti verbal, baik berupa lisan dan tulisan sebagai bukti utamanya.
Jadi di ujaran kebencian ini, ungkapan lisan maupun tulisan itu bisa dijadikan bukti kejahatannya. Contohnya, A mengungkapkan kebenciannya kepada B secara terang-terangan melalui akun media sosial. Jadi A mengungkapkan kebenciannya ya dengan kata-kata yang negatif di media sosialnya, seperti mengatakan bahwa B itu tidak becus dalam menjabat jabatannya, atau misalnya B itu bodoh, kemudian gampang terpengaruh, tidak percaya diri, seperti itu. 4. Berita bohong atau yang kita kenal dengan hoax. Kata hoax dalam KBBI berarti bohong. Istilah hoax tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Akan tetapi beberapa peraturan hoax atau berita bohong ini salah satunya adalah UU ITE. Informasi palsu atau hoax dapat dibuat dan disebarkan dengan mudah melalui web dan platform media sosial, yang mana menghasilkan dampak dunia nyata yang meluas. Jadi, berita bohong ini sangat mudah dilakukan oleh seseorang ya. Nah, di zaman sekarang, berita-berita bohong sangatlah banyak sampai kita sulit membedakan mana berita bohong, mana yang berita yang benar. Contohnya, tersebar berita bahwa Dr. X mengatakan bahwa penelitian di dunia sudah membuktikan keamanan MSG. Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO, juga menyebutkan kalau toksisitasnya rendah, tidak berbahaya untuk kesehatan. Nah, ini dari sini sudah terlihat ya, bahwa MSG itu sebenarnya tidak sehat buat kesehatan tubuh seseorang. Nah, ini nih biasanya kalimat-kalimat ini tersebar via WhatsApp ya, di grup-grup biasanya ya kan. Nah, itu. Selanjutnya yaitu penghinaan. Kata penghinaan berasal dari kata hina yang memiliki arti merendahkan, memandang rendah, atau hina dan tidak penting terhadap orang lain. Contohnya, Rani dikenal gadis yang sangat cantik dan kaya raya, sedangkan Putri merupakan anak yang sederhana dari keluarga yang miskin. Mereka berdua diundang ke acara ulang tahun Sinta. Saat di pesta tersebut, Rani menghina pakaian yang digunakan Putri. Rani beranggapan bahwa pakaian yang dikenakan oleh Putri merupakan pakaian yang digunakan untuk ke acara keundangan pernikahan, bukan ke acara ulang tahun. Dan di sini terdapat ya penghinaan ya yang dilakukan Rani terhadap Putri. Rani mengomentari pakaian Putri. Selanjutnya yaitu pencemaran nama baik. Secara umum pencemaran nama baik atau biasa dikenal dengan defamation adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara mengatakan sesuatu baik lisan maupun tulisan. Jadi di pencemaran nama baik ini dapat dilakukan dengan cara lisan atau secara langsung ataupun secara tulisan. Nah, contoh, Kampung X akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan tersebut terdapat dua calon, yaitu Bapak A dan Bapak B. Calon kepala desa A melaksanakan kampanye. Saat kampanye beliau secara terang-terangan menjelekkan calon yang satunya lagi dengan mengatakan bahwa B dalam mengurus rumah tangganya saya tidak beres. Bagaimana mengurus kampung X? Maka dari itu kita harus bijak, seperti itu mungkin ya dia yang dikatakan oleh A. Nah, ini termasuk pencemaran nama baik. Selanjutnya, fitnah. Kata fitnah memiliki arti memberitakan tentang suatu masalah atau seseorang yang tidak sama dengan fakta yang terjadi. Nah, perilaku fitnah ini sendiri biasanya dilakukan oleh seseorang yang suka takabur. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai sifat ini akan tidak segan-segan berani untuk memfitnah orang lain
demi menutupi kekurangan dan keburukan yang ada dalam dirinya. Contohnya, saat ujian, Sarah menyontek hasil kerja Rani, kemudian ketahuan dengan ibu guru. Saat ditanya, Sarah menjawab bahwa yang menyontek itu Rani, bukan dirinya. Selanjutnya, ancaman. Secara umum, kata ancaman atau threat ini memiliki pengertian suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lainnya. Di sini terdapat ya ancaman yang membahayakan. Nah, terkadang sampai membahayakan keselamatan individu seseorang. Contohnya, Ibu Siti memiliki anak yang bernama Rani. Saat sepulang sekolah, Rani telat dijemput oleh ibunya, sehingga Rani mengambil tindakan untuk pulang sendiri dengan cara berjalan kaki. Saat di perjalanan, Rani dihipnotis oleh 2 orang penculik. Kemudian penculik itu menghubungi keluarganya dengan meminta nomor kepada Rani. Kemudian penculik itu menelpon keluarga Rani dan meminta tebusan uang yang banyak biasanya ya untuk mengembalikan Rani dengan syarat tidak membawa polisi dalam permasalahan ini. Jika membawa, nyawa Rani akan terancam, dan dalam 2 hari tidak ditebus, maka Rani akan dijual oleh penculik tersebut. Dan di sini terhadap 2 ancaman ya. Jika membawa polisi, nyawa Rani akan terancam, dan jika telat ditebus, maka Rani akan dijual. Selanjutnya yaitu penyuapan. Kata penyuapan berasal dari kata suap yang memiliki arti suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang, barang, atau bentuk lainnya dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawan dengan penerima. Adapun pemberian suap ini dilakukan dengan 3 cara. Pertama, uang dibayar setelah selesai keperluan dengan sempurna, dengan hati senang tanpa penundaan pemalsuan, penambahan atau pengurangan atau mengutamakan seseorang atas yang lainnya. 2. Uang yang dibayar melalui permintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagai macam cara lain yang dapat dipahami bahwa si pemberi menginginkan sesuatu. Yang ketiga, uang dibayar sebagai hasil dari selesainya pekerjaan resmi yang ditentukan si pemberi uang. Nah, penyuapan ini biasanya dilakukan di dunia kerja ya. Contoh dari kasus penyuapan ini. Jadi misalnya seorang kontraktor mendatangkan pejabat, kemudian menawarkan jika pejabat tersebut mau memberikan proyek kepadanya, akan ya si kontraktor ini akan membuat kesepakatan bagi hasil seperti itu. Jadi berapa persen untuk pejabat tersebut dan berapa persen buat kontraktor tersebut. Nah, di sini terhadap penyuapan ya untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya yaitu kesaksian palsu. Secara umum, kesaksian palsu memiliki arti suatu kegiatan seseorang yang dimintai oleh hakim untuk menerangkan dengan sebenarnya terhadap sesuatu yang pernah diketahuinya atau didengarnya sendiri dalam kaitannya dengan mengadili sesuatu hal, kemudian ia mendustakan. Nah, contoh dari kesaksian palsu, misalnya saat itu A ditunjuk menjadi saksi atas suatu kasus. A mendapatkan sogokan oleh C supaya saat memberi keterangan yang bersalah itu B bukan C. Nah, di sini dapat terlihat ya, A memberikan kesaksian palsu terhadap B, yang mana seharusnya C yang bersalah dan di sini B yang dituduh bersalah.
terakhir yaitu penistaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata penistaan adalah proses cara perbuatan menistakan. Penghinaan terhadap seseorang atau golongan juga termasuk ke dalam kategori penistaan. Contohnya, A tidak suka terhadap B. B terkenal dengan agamis, sehingga A mengungkapkan kebenciannya dengan mengikutsertakan agama yang dianut oleh B. Seperti mengatakan agama B itu agama yang tidak benar, sangat menyimpang dengan kehidupan sosial. Seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.